Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Taburai Injil Klasik Siapen Selatan, edisi 30 Oktober 2021 di hari ini. Bapak Ibu pemirsa, penonton program Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sabda kebenaran firman Tuhan yang diangkat di hari ini terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes pasal 1. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membacakan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan lagi untuk belajar dari sebagian sabda kebenaran firman-Mu di hari ini lewat program Taburai Injil Klasik Siapen Selatan. Kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu menolong menuntun kami yang mendengarkan bahkan yang menonton program ini, supaya dari sabda kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami saksikan, itu menjadi bagian pegangan bagi kami selaku orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, terlebih sebagai para hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab yang diamanatkan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Kami telah siap ya Tuhan, mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28 yang berkata kepada kita, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, tema yang diangkat dan diberikan kepada kita pada edisi 30 Oktober 2021 ini adalah bersaksi dalam terang kasih Tuhan. Berbicara tentang saksi. Di dalam dunia ini kita mengenal ada banyak saksi. Ketika ada sebuah tabrakan, pasti di situ ada saksi mata yang menyaksikan tabrakan tersebut. Tetapi juga ketika ada acara pernikahan, ada juga saksi yang mendampingi para pengantin dalam acara pernikahan tersebut. Bahkan kita melihat bahwa di pengadilan ketika terjadi perkara-perkara yang ada di dalam perjalanan kehidupan manusia, di situ juga ada saksi yang akan memberikan sebuah kebenaran-kebenaran tentang apa yang terjadi dan apa yang dihadapi oleh para terdakwa dan sebagainya. Nah, di hari ini kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai saksi dari terang kasih Tuhan yang diberikan kepada dunia ini. Hari ini kita berbicara dan merenungkan tentang figur Yohanes Pembaptis, salah satu yang menjadi bagian keteladanan bagi kita untuk melanjutkan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang dalam bagian firman Tuhan tadi menyatakan, ia bertugas mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan Yohanes sendiri mengaku bahwa dia bukanlah terang itu.
tetapi dia memberi kesaksian tentang terang itu. Karena itu ketika orang Yahudi menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab dengan terus terang, "Aku bukan Mesias." Ketika lebih lanjut dipertanyakan kepadanya, lalu Yohanes Pembaptis mengungkapkan identitas dirinya, bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sikap dan tindakan Yohanes Pembaptis ini sungguh penuh dengan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang bertugas untuk memberikan kesaksian tentang terang sesungguhnya yang akan datang, yang sementara dinanti-nantikan oleh dunia ini. Meskipun demikian, tidak sedikit pun Yohanes merasa kecil hati dengan apa yang dia perkatakan itu. Nah, sikap kerendahan hati inilah yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis semakin ia tampakkan kepada mereka ketika ia menyatakan bahwa dirinya untuk sekedar membuka tali kasut sang Mesias pun ia tidak layak. Nah, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Sungguh luar biasa kerendahan hati yang dia miliki, dan pastilah itu mengalir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sebagai seseorang utusan yang dipersiapkan Allah untuk memberikan persiapan dalam jalannya kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis tentang kehadirannya sebagai seorang saksi, sebagai orang utusan di dalam dunia ini, mari kita lihat di zaman sekarang ini. Banyak sekali bahwa orang mencari nama atau pujian ketika ia bersaksi, ketika ia memberi diri untuk menjadi seorang utusan. Banyak manusia yang berlomba-lomba ingin menjadi nomor satu. Nah, baiklah kita menyadari bahwa kita dipanggil sebenarnya untuk meneladani sikap dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis, kejujurannya, sukacitanya di dalam menjalankan amanat yang dipercayakan baginya. Kita diminta untuk menjadi saksi di dalam tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, tetapi juga sebagai para hamba Tuhan. Supaya di dalam perjalanan pengutusan yang diberikan kepada kita, terang kasih Tuhan Allah itu nyata bagi dunia ini, bagi setiap orang yang mendengarkan kesaksian kita. Yohanes Pembaptis dia menyatakan kepada orang banyak identitas dirinya dengan jujur. Lewat perkataannya, lewat tindakannya, supaya apa yang dikatakan itu menjadi contoh dan teladan dan banyak orang bisa datang dan mengenal akan Tuhan. Karena itu bagian firman Tuhan ini mengajak kita sekalian, baiklah sebagai umat Allah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai para hamba-hamba Tuhan, baiklah kita menyadari bahwa kita dipanggil ini untuk meneladani sikap dan kerendahan hati dari Yohanes dalam memberikan kesaksian tentang orang lain, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kerendahan hati yang tulus akan mengantarkan kita kepada sikap bakti yang paling dalam di dalam melayani Tuhan Allah, di dalam melayani sesama kita, dalam tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan sukacita, dengan kejujuran, bahkan dengan gembira. Sosok Yohanes Pembaptis mengajarkan sekalian kita bahwa jalan untuk sampai kepada terang kasih Tuhan itu adalah kita harus miliki sikap kerendahan hati, kita harus bersukacita dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita, kita harus jujur dalam melakukan setiap amanat yang diberikan, bahkan itu harus terlihat dalam tindakan-tindakan kita. Karena itu, marilah Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang menonton serta mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan lewat program Klasisi Yapen Selatan ini, firman Tuhan mengajak kita. Mari kita selalu mempersiapkan kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang benar-benar menjadi terang kasih Allah bagi orang lain. Mari kita berupaya melakukan tugas tanggung jawab dan keterpanggilan kita dengan sikap rendah hati, dengan melakukannya di dalam sukacita dan kegembiraan.
Lebih inti daripada itu, memiliki kejujuran dalam menjalani seluruh tugas yang dipercayakan. Supaya dengan demikian, orang lain akan mengenal Kristus lewat kesaksian kita. Semoga keteladanan dari Yohanes Pembaptis yang kita bicarakan pada hari ini dalam bacaan kita ini dapat menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Tapi kesaksiannya juga akan membawa kita untuk terus mampu menjadi para saksi Kristus yang jujur, yang rendah hati, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sehingga kesaksian kita menjadi terang bagi banyak orang yang mendengarkannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena Tuhan sudah boleh hadir dalam pemberitaan di hari ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi kekuatan, akan menjadi topangan, lalu membuat kami terus belajar dari keteladanan Yohanes Pembaptis. Sehingga dalam seluruh kesaksian kami jujur, kami rendah hati, kami bersuka cita. Sehingga banyak orang akan melihat terang kasih Tuhan di dalam pemberitaan-pemberitaan kami. Tuhan memberkati setiap pemirsa Tabura Injil program Klasik Siapen Selatan yang menonton bahkan mendengarkannya. Biar ketika mereka terus mengikuti program Tabura Injil, semakin banyak berkat, anugerah, cinta kasih Tuhan hadir dalam hidup mereka secara pribadi dan keluarga. Memberkati akan program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan bersama semua mereka yang mengelolanya. Biarlah dalam kasih daripada Tuhan, program ini akan berjalan terus dengan baik dan banyak orang boleh mengenal Tuhan lewat program Tabura Injil ini. Lalu Bapa, biarlah seluruh program ini akan terus diberkati Tuhan hingga menjadi buah berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa, kami bersuka cita berterima kasih untuk bagian firman Tuhan di hari ini. Terpuji-pujilah Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Pakailah kami dengan luar biasa, supaya kami mampu menjadi pemberita Injil, menjadi saksi yang benar-benar meneladani Yohanes Pembaptis dalam panggilan kami. Amin. Demikian program Tabura Injil edisi 30 Oktober 2021. Kiranya Bapak Ibu diberkati dalam seluruh perjalanan kehidupan tiap-tiap hari. Shalom, Tuhan memberkati.